Pada masa kejayaan Mesir kuno, berdirilah kerajaan yang begitu megah hingga namanya menggema ke berbagai penjuru dunia. Piramida yang menjulang, patung-patung raksasa, dan tembok istana yang dihiasi emas menjadi saksi bisu sebuah kekuasaan besar yang dikuasai oleh seorang raja yang sangat sombong. Dia adalah Fir'aun. Fir'aun bukan hanya seorang penguasa, ia adalah simbol kesombongan manusia yang melebihi batas. Ia menganggap dirinya Tuhan, penguasa kehidupan dan kematian. Tak ada yang berani membantah setiap titahnya. Seluruh rakyat tunduk, sebagian karena takut, sebagian karena percaya bahwa ia benar-benar setara dengan dewa-dewa. Namun kekuasaan manusia, sebesar apapun ia tampak, tak pernah dapat menandingi kekuasaan Allah. Pada suatu hari, Allah mengutus seorang hamba pilihan untuk menyadarkan Fir'aun dan kaumnya, Musa, seorang nabi yang tumbuh dalam istana Mesir namun memiliki hati yang lembut, rasa keadilan yang kuat, dan keimanan yang tak tergoyahkan. Musa datang membawa peringatan dan seruan. Ia mengajak Fir'aun agar berhenti mengaku sebagai Tuhan dan mengajak seluruh rakyat agar kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Namun Fir'aun tidak hanya mencemooh Musa, ia merasa terancam. Dengan suara keras ia berkata, "Jika engkau benar-benar utusan Tuhanmu, tunjukkan bukti. Tunjukkan sesuatu yang membuktikan bahwa engkau tidak berdusta." Dan tantangan itu menjadi awal dari sebuah peristiwa besar. Fir'aun mengumpulkan para penyihir terbaik dari seluruh Mesir. Mereka bukan sekedar pesulap, mereka adalah ahli ilusi yang mampu menggerakkan massa, membelokkan pandangan, dan menciptakan keajaiban palsu yang tampak nyata. Nama mereka terkenal di seluruh negeri. Hari itu, lapangan besar di depan istana penuh sesak oleh rakyat yang ingin menyaksikan pertarungan antara Musa dan para penyihir. Para penyihir melangkah maju. Dengan percaya diri, mereka melemparkan tali dan tongkat mereka ke tanah. Melalui trik yang mereka kuasai, tali-tali itu tampak hidup, bergerak seperti ular kecil. Orang-orang berteriak dan mundur, menyangka itu benar-benar ular. Namun, Musa tetap tenang. Ia tahu bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah sihir, tipuan mata yang tak memiliki kekuatan nyata. Dia menunggu perintah dari Tuhannya, dan ketika perintah itu datang, ia pun melemparkan tongkatnya ke tanah. Yang terjadi selanjutnya membuat seluruh lapangan terdiam. Tongkat itu berubah, tidak sekedar bergerak, tidak sekedar bergetar, tetapi hidup. Tongkat itu berubah menjadi seekor ular besar, nyata, berwujud penuh kekuatan. Tubuhnya tebal, sisiknya mengkilap terkena cahaya matahari, dan nafasnya terdengar berat. Ular itu bergerak dengan kekuatan yang tak mungkin dibuat oleh trik atau sihir manapun. Lalu, dalam satu gerakan cepat, ular itu menelan semua ular kecil buatan para penyihir. Orang-orang terpaku, rasa takut bercampur takjub memenuhi suasana. Dan justru, orang yang paling memahami apa yang terjadi adalah para penyihir itu sendiri. Mereka tahu, ini bukan ilusi, ini bukan sihir, ini adalah kekuatan nyata. Kekuatan yang hanya bisa datang dari Tuhan. Mereka menatap satu sama lain. Wajah mereka berubah dari percaya diri menjadi pucat. Tanpa ragu, mereka menjatuhkan diri ke tanah, bersujud. "Kami beriman kepada Tuhan Musa," seru mereka. Keimanan itu datang begitu kuat, begitu jujur, sehingga mereka tak peduli bahwa Fir'aun berdiri tepat di belakang mereka, marah dan tak berdaya.
Kebenaran telah menang. Mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular bukanlah sekadar pertunjukan. Itu adalah bukti bahwa kekuasaan manusia tidak pernah bisa melampaui kekuasaan Allah. Kisah ini menjadi pelajaran bagi manusia sepanjang zaman, bahwa kesombongan akan runtuh oleh kebenaran, dan bahwa cahaya tidak akan pernah padam meski berada di tengah lautan kegelapan.